Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini di Asyik PDR Belajar dari Rumah. Ya, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk belajar tentunya terkait dengan materi kelas 3. Langsung saja kita belajar ya. Kali ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang satuan waktu. Oke. Alat yang digunakan untuk mengukur satuan waktu baku yaitu jam analog dan jam digital. Berbedanya seperti apa? Bentuknya pun jelas berbeda ya. Kita lihat sama-sama. Nah, ini termasuk jam analog. Seperti ini bentuknya, di mana kalian pasti memiliki ya. Yang dipasang di dinding kalian itu termasuk jam analog. Ya, di jam tangan pun termasuk jam analog. Ya, jadi jamnya bentuknya seperti ini. Kemudian jam digital bentuknya seperti ini. Di mana perbedaannya adalah jam digital biasanya lebih bervariasi, ya, dapat dirubah-rubah atau ada fitur lain seperti dibuat alarm, ya. Jadi ada musiknya seperti itu ya. Kalau jam analog ya sudah seperti ini saja. Tidak bisa buat alarm ya. Seperti itu. Untuk mengukur waktu kita mengenal satuan detik, menit, jam, dan hari. Nah, untuk mengukur waktu kita harus mengenal satuan detik, menit, jam, dan hari. Ini sebagai dasar untuk mengukur waktu ya dalam satuan waktu. Kemudian satu hari ada 24 jam ya, di mana dimulai dari jam 1 pagi sampai jam 12 malam. Kalian hitung pasti ada 24 jam. Itu satu hari ya. Kemudian 1 jam ada 60 menit ya, di mana dari mulai menitan di angka 12 kembali lagi ke 12 itu ada 60 menit, di mana itu 1 jam. Kemudian 1 jam ada 3.600 detik. Kalian hitung ya, semisal dari mulai jam 12 sampai jam 1 ada berapa detik? Pasti 3.600 detik. 1 menit ada 60 detik ya. Dari mulai semisal jarum panjangnya itu di angka 1, kembali lagi ke angka 1 ya, itu ada 60 detik. Atau jarum panjangnya itu di angka 12, kemudian kembali lagi ke 12, itu ada 60 detik. Di mana 60 detik ini adalah 1 menit. Ya, ini kalian harus hafal ya. Hubungan satuan waktu. Satuan-satuan waktu terdiri dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun ya. Kalian harus mengetahui ini, bahwa satuan-satuan waktu itu ada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun ya. Ini adalah satuan-satuan waktu. Nah, ini perhatikan daftar. Ini sudah saya buatkan daftar bahwa ini termasuk hubungan satuan waktu, di mana ada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. 1 jam ada 60 menit. 1 jam ada 3.600 detik. 1 menit ada 60 detik. 1 hari ada 24 jam. 1 minggu ada 7 hari. 1 bulan ada 30 hari. 1 tahun ada 52 minggu.
1 tahun ada 12 bulan ya. 1 lustrum ada 5 tahun. 1 windu ada 8 tahun. 1 dasawarsa ada 10 tahun. 1 abad ada 100 tahun. Ini pun kalian harus hafal ya. Siapa tahu nanti keluar di soal, semisal ada soal seperti ini. 1 windu itu ada berapa tahun? Nah, kalian bisa menjawab. 1 windu itu ada 8 tahun. Jadi kalian harus hafal ini ya. Yang ada di daftar ini kalian harus hafal. Oke. Semisal menemukan contoh soal seperti ini. Petani garam membutuhkan waktu 3 jam untuk mengisi 1 petak air garam. Air garam ini termasuk air laut ya. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Nah, yang kita ketahui ada 3 jam. Sedangkan yang ditanyakan adalah berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan menit ya. Nah, pertama kita harus jawab. Kemudian ada 1 jam dan 3 jam. 1 jam itu ada berapa menit ya? Nah, tadi kan kita sudah membahas ya bahwa 1 jam itu ada 60 menit. Nah, kalau 3 jam itu ada berapa? Nah, berarti kita tinggal mengkalikan saja 3 kali 60 menit. Gampang kan? Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 180 menit. Semisal 4 jam, ya kalian tinggal kalikan saja 4 kali 60. Semisal yang ditanyakan adalah satuan menit. Beda kalau yang ditanyakan detik. Berarti ya kalian harus mengkalikan detikannya. 1 jam ada berapa detik, seperti itu ya. Oke. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi petak air laut ya. Air laut ini adalah air garam, maksudnya adalah 180 menit, seperti itu. Paham ya? Oke, kemudian semisal ada contoh soal seperti ini. Nina memerlukan waktu 2 menit untuk mengerjakan 1 soal. Jika banyak soal yang harus dikerjakan ada 40 soal, berapa lama Nina menyelesaikan semua soal tersebut? Nah, kita mengetahui ada 2 menit itu untuk mengerjakan 1 soal. Sedangkan soalnya itu ada 40 soal. Nah, yang ditanyakan berapa lama Nina menyelesaikan semua soal? Nah, kan kita harus mengerjakannya. Jawab. Lama Nina mengerjakan soal berarti 40 dikali 2 menit. Karena 2 menit ini 1 soal dan 40 soal. Sedangkan 40 soal yang harus dikerjakan. Tinggal kita kalikan saja 40 kali 2 ya. Berapa? 80 menit ya. 80 menit. Kemudian 60 menit ditambah 20 menit. Biar kita tahu lamanya itu berapa jam, kan seperti itu ya. Biar lebih mudah. Kemudian 60 menit ini adalah 1 jam dan 20 menit ini tetap 20 menit. Seperti itu ya. 1 jam 20 menit ya. Jadi nama Nina menyelesaikan semua soal selama 1 jam 20 menit. Semisal kalian menjawabnya hanya sampai 80 menit ini pun sudah betul ya. Jadi ini kan hanya yang ditanyakan hanya berapa lama menyelesaikan semua soal. Jadi semisal kalian menjawabnya cuman jadi lama Nina menyelesaikan semua soal selama 80 menit, tidak apa-apa. Tapi kurang ya. Lebih baik ditambahi seperti ini. Oke. Nah, semisal kita menemukan soal seperti ini. Setelah memanen garam,
Petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan menit? Nah, ini kita mengetahui bahwa petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Kemudian menuju pabrik dengan berjalan kaki itu membutuhkan waktu 1 jam 20 menit. Nah, tetapi yang ditanyakan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan menit. Nah, yang ditanyakan itu dalam satuan menit. Berarti kita perlu merubahnya 1 jam 20 menit ini menjadi satuan menit. Ya, kita jawab 1 jam 20 menit. Nah, kita cari dalam bentuk menit. Ya, 1 jam itu ada berapa menit? Ya, 60 menit. Kita tulis 60 menit. Kemudian 20 menit ada berapa menit? Tetap 20 menit karena tidak berubah. Karena ini sudah satuannya sudah menit. Jadi kita tinggal menulis saja 20 menit. Yang perlu dirubah adalah 1 jamnya ini. Karena 1 jamnya ini belum dalam satuan menit, masih satuan jam. Kita rubah dalam satuan menit, ada 60 menit. Oke. 1 jam 20 menit berapa? Ya kita tinggal menjumlahkan saja. Karena yang ditanyakan satuan menit, ya kita jumlahkan ini menitannya. Berarti 60 menit ditambah 20 menit. Ada berapa? 80 menit. Sudah selesai seperti ini. Jadi, lama waktu petani membawa garam hasil panen adalah 80 menit. Sudah menjadi satuan menit. Ya, seperti itu. Mudah bukan? Mudah. Oke. Ya. Jadi, semisal kalian menemukan soal seperti tadi, kerjakanlah sesuai dengan penjelasan tadi. Ya. Oke, mungkin hanya itu penjelasan terkait dengan satuan waktu. Nanti kalau ada soal yang persis atau soal yang hanya angkanya yang berbeda, kalian dapat mengerjakan dengan mudah ya. Insya Allah mudah kalau kalian ingin selalu mencoba belajar ya, menyimak penjelasan tadi, insya Allah dapat mengerjakan dengan benar seperti itu. Oke, cukup sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.